إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال عز من قائل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Hadirin wa hadirat, saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin wa muslimat, jamaah sidang tarawih masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk ke malam ke-4 kalau tidak salah dari ibadah tarawih kita, dan kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 3 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, amal salat kita. Satu kebahagiaan dan kesyukuran bagi kita semua tahun ini kita sama-sama kembali masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa berada di bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita nantikan. 11 bulan kita menantikannya. Bahkan kerinduan ini juga dirasakan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Rasul yang ibadahnya luar biasa, yang tidak terkait dengan waktu dan tertentu, yang sudah ghufira lahu mata qadama min dami wa mata akhar, diampuni dosanya yang terlalu dan yang kemudian. Juga jangan tanya tentang ibadah para sahabat, tetapi menjelang masuk bulan Ramadan, dari bulan Rajab diwujudkan kerinduan, keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan Ramadan. Dalam satu ayat doanya, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, khusus di bulan Ramadan. Kita apa yang kita minta? Wa ballighna Ramadan. Sampaikan ya Allah usia kami, kesehatan kami, kesempatan kami dengan bulan Ramadan. Tidak sedikit pada malam ini bersamaan kita hadir, kita puasa, kita tarawih di antara saudara-saudara kita yang sudah telah tiada. Mereka sedang tertidur di atas tanah di alam barzah, padahal mereka selalu tahu bersama kita, kumpul bersama kita. Tahun ini mereka telah tiada. Karena tidak sedikit di antara saudara kita bersama kita bisa tarawih malam ini, mereka berbaring di rumah sakit, berjuang dengan melawan penyakitnya. Padahal tahun-tahun yang lalu mereka masih ada kesempatan. Oleh karena itu, inilah yang patut kita syukuri. Wujud kesyukuran kita manakala tidak dikaruniakan oleh Allah nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Dikaruniakan oleh Allah, dijadikan kita oleh Allah di muka bumi ini menjadi sahabat Allah yang muslim dan mukmin. Kemudian nikmatul imdad diulang kembali kesempatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, berkumpul dengan anak-anak kita, berkumpul dengan jamaah. Wa tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memutar kehidupan ini hari demi hari, berganti bulan, berganti tahun. Itulah sebuah kehidupan yang kita ini pada hakikatnya sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadibun ila rabbika kad'an famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang berusaha, sedang bekerja keras ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang baik di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya kesempatan kita hidup di bulan Ramadan yang sangat amat mulia, bulan yang begitu hebat, bulan yang begitu dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat waqafil hadis mawarada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saida 'ala al-minbar wa kana minbar 3 darajatin. Diriwayatkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat saat Rasul itu naik dalam mimbar ketika khutbah, dan mimbar itu biasa bertangga, dan setiap mimbar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saida ad-darajatul ula wa yaqulu amin, thumma darajatul tsaniya wa yaqulu amin, hatta darajatul tsalitsah wa yaqulu amin. Setiap tangga yang pertama Nabi mengucap amin, di tangga yang kedua Rasul mengucap amin, sampai tangga yang ketiga. Selesai berkhutbah, di antara para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Wahai Rasul, aku mendengar engkau tatkala naik ke atas mimbar dalam setiap tangga engkau mengucap amin 3 kali. Gerakan apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Qala na'am, kata baginda Rasul, betul.
lamma sa'idatu adrajatullah, tatkala aku naik di tangga yang pertama, ja'ani Jibril datang di hadapan aku dan kau tidak melihat saat itu. Apa yang diucapkan Jibril di hadapan aku sehingga aku mengaminkan? Salah satu yang diucapkan Jibril di tangga yang pertama saat Nabi naik ke atas mimbar, Jibril berkata demikian, ya Muhammadu syaqiyun abdun adraka ramadana man salakha minhu wa lam yufar. Di tangga yang pertama Jibril berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun, celaka di antara umatku, adraka Ramadan, dia mendapatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan dikasih sehat oleh Allah untuk puasa, untuk qiyamul lail, untuk raweh. Tapi ini orang mansalah pemimpin Ramadan lewat 30 hari dari dia, walam yupar, tapi ini orang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Itu orang paling celaka, orang dapat kesempatan umur, dikasih sehat di bulan Ramadan, lepas Ramadan tidak dapat ampunan apa-apa. Kenapa? Karena dia orang gak memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan. Walau puasa, walau taraweh, walau baca Quran. Kenapa? Sampai dalam satu hadis Nabi juga mengatakan, man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yufar faqad abadahu wa ashaqahu. Nabi bilang kalau ada di antara umat tuh masuk bulan Ramadan dikasih sehat, dikasih hidup, kok lepas bulan Ramadan ampunan gak dapat, intun minanna gak dapat, rahmat Allah gak dapat, ini orang dijauhi dari rahmat Allah, dikutuk dari rahmat Allah. Masa iya seperti itu? Kata Allah mengatakan, kenapa ada hadis seperti ini? Litayassuri asbabil maghfirah wa rahmat fi Ramadan. Saking mudah dan gampangnya kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah di bulan Ramadan. Sila kata ada orang pergi umroh, pergi haji, di sana nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat Allah. Apa bukan suatu kerugian yang besar? Sementara waktunya sangat terbatas. Termasuk kita ini, alhamdulillah tahun ini kita masih sehat. Tahun ini kita masih ada umur. Kok kita sia-siakan kesempatan kita Allah? Almarhum saudara kita yang sudah meninggal, itu kalau dikatakan ada kata mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat hidup kembali dunia, sungguh dia akan meminta, ya Rabb, berikan saya kesempatan walaupun 1 jam, saya bisa memberikan qiyamul Ramadan. Namun mereka sudah tidak ada waktu di antara saudara-saudara kita yang saat ini, dia sedang sakit, dia sedang tidur di alam barzakh. Bagaimana dengan kita? Mari kita jadikan di bulan Ramadan ini sebagai syahrul maghfirah, syahrul akhirah. Dalam petikan doa kamilin, salah satu doa yang kita baca apa? Wa bid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin. Ayo, untuk urusan dunia jadi orang yang sibuk terima apa adanya. Tapi untuk urusan akhirat jangan kita puas, kita kejar. Kalau di bulan-bulan lain kita lebih kencang, lebih kuat cari uangnya, cari duitnya. Tapi kalau di bulan Ramadan, ayo lebih kuat kita untuk urusan akhiratnya. Maka kita tekadkan, kita niatkan nawaina fi hadzal syahr untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga ada puasa, hak puasa, ilmu tentang puasa. Wa nawaina al-muhafadzah ala sholati wa jamaah, kita niatkan tahun ini kita jagain sholat berjamaah. Wa nawaina kasrata dzikir wa tilawatil Quran, kita niatin juga untuk memperbanyak baca zikir dan memperbanyak baca Al-Quran. Saya kalau ada kata kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini Ramadan kemuliaan dan keutamaan tidak hanya seminggu pertama. Fenomena yang ada kita sangat sedih dan merasa sangat disayangkan kaum muslim. Justru bulan Ramadan itu kadang-kadang hanya sebatas seremonial dan rutinitas. Ramai masih musola di awal Ramadan, tapi seminggu, 2 minggu sedih sekali. Padahal ada kata kita dapat kesempatan suatu saat Allah ngasih rezeki, kita bisa berRamadan di Masjidil Haram, kita bisa Ramadan di Masjid Nabawi, luar biasa begitu membludakkan manusia. Sampai Rasulullah benar-benar mengingatkan, bahkan para sahabat menjalani akhir bulan Rajab dimotivasi kembali Rasulullah, diingatkan kembali oleh Rasulullah, ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai manusia, wahai sahabatku, ayo kamu sadar, kamu asli, kamu siapkan. Sebentar lagi kamu akan dinaungi, diberkahi kedatangan kamu yang istimewa. Bulan yang penuh berkah, bulan yang dinamakan Lailatul Qadar. Ini bulan awal rahmah.
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itu minan nar. 10 pertama Allah limpahkan curahkan daripada rahmat Allah. 10 kedua Allah berikan ampunan Allah, dan 10 terakhir Allah bebaskan dari api neraka. Justru yang harus kita jangan sampai jangan sampai kita yang mulai tarawih datang ke masjid justru di 10 terakhir. Kalau kita itu marilah kesempatan kita tahun ini kita sudah minta Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Alhamdulillah malam ini saat ini wa balighna Ramadan. Kita disampaikan bahwa kita oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Pantas ini doa ketika Rasulullah naik ke tangga pertama, yang pertama di kaum Jibril, Syaqiyun ya Muhammad Syaqiyun abdun adraka Ramadan man salaka minhu wa lam yuqam. Ya Muhammad celaka, rugi sejadi-jadinya di antara umat bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan gak ada ruginya dikasih tarawih, gak ada ruginya gak khataman Quran, gak ada ruginya gak sholat jamaah. Besok kita akan menyesal pada masyarakat. Sejadi-jadinya penyesalan adalah orang-orang yang waktu di dunia hidup dengan sembarangan main. Allah mengatakan apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilayna la turja'un. Kata Allah manusia, ente menyangka hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hanya buat main-main saja, buat tidur, buat makan, buat jalan-jalan. Sungguh kamu besok akan dipertanggungjawabkan umur kamu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilayna la turja'un. Sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Ini di tangga pertama pantas. Ini doa yang membacakan Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Ya Allah. Ini doa yang benar-benar suatu kerugian bagi umat Muhammad di bulan Ramadan yang malah pas ibadah. Di bulan Ramadan yang akan dibuka. Di bulan Ramadan kita salat berjamaah. Padahal tahunnya akan datang. Ramadan kita yakni setiap tahun mudah-mudahan ada. Pertanyaannya, apakah ada setiap tahun kita ini? Apakah masih sehat tahun akan datang? Pinggang kita masih bisa kita gerakan? Kita masih bisa ruku, masih bisa sujud? Tidak sedikit di atas saudara kita yang dulu bisa Ramadan, sekarang dia berbaring di rumah sakit dengan kursi roda, dengan sayup-sayup orang sedang tarawih, orang sedang berjamaah isya, neteskan air mata. Dia ingat tahun lalu saya masih bisa jamaah, tahun lalu saya masih bisa tarawih. Sekarang dia dan sempat itu berjuang dengan penyakitnya, dengan stroke, dengan ginjal, dengan jantung, kencing di situ, buang air di situ. Kita alhamdulillah, Masya Allah. Di tanggal pertama itu Rasulullah menyampaikan doa yang lama-lama. Yang kedua, pada marokin itu ada jasanya saat aku naik tangga yang kedua. Jadi Jibril datang lagi Jibril kepada aku lalu mengatakan, ya Muhammad, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Ya Muhammad, celaka di antara umatmu yang waktu hidup mendapatkan orang tuanya di usia lanjut, orang tuanya masih hidup dua-duanya atau salah satunya masih ada, tapi anak gak berbakti, gak menyenangkan hati keduanya, yang ada menyakiti hati keduanya, membuat susah hati keduanya, sehingga dengan sebabnya anak gak bakti orang tuanya tertuntut ke surga. Celakanya. Masya Allah. Ayo di bulan Ramadan kesempatan kita senangin orang tua kita bakti orang tua kita. Itu tidak tahu bersama kita dengan orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang yang mandahil kubur, yang hanya bisa menyebut kebaikan orang tua kata orang tua kita sudah ada di pusara, sudah dikembalikan, sudah tidak berdaya. Ayo kita senangin orang tua. Sungguh dan tanggung-tanggung Allah menaruh keriduannya pada keriduan orang tua. Ridho Allah biridho walidain, wasabullah bisabil walidain. Dan tanggung-tanggung Allah menaruh ridhonya sama orang tua. Kalau kita pengen tahu Allah sedang ridho, sedang senang, sedang menerima amal ibadah kita, lihat orang tua kita senang apa? Dan tanggung-tanggung Nabi katakan, man nazara ila wajhi walidayhi nazara rahmatin kataballah lahu thawaba hajjatin wa umratin tamatan. Bertahun-tahun Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian ketika orang tuanya masih ada, dia memandang saja dengan wajah orang tuanya, memandang, belum kasih makanan, belum cium tangan, belum memberikan kebahagiaan berupa materi ataupun berupa doa, dia memandang wajahnya dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, orang tua saya, mudah-mudahan panjang umur sehat. Bagaimana saya bisa memandang keduanya? Dia pandang dengan wajah cinta dan kasih sayang. Saat itu, dengan sifat kasih sayang kepada orang tua, Allah tulis nilai pahalanya seperti pahala orang yang pergi haji dan umroh, sempurna. Kita pergi haji belum tentu sempurna, ada jidar, ada busuk, ada lepas. Tapi nilai anak yang bakti dengan orang tuanya hanya sudah memandang saja
terlebih lagi dia bisa membahagiakan hatinya, itu sudah menjadilah ibadah haji dan umroh sempurna. Hati-hati dengan orang tua kita. Allah sampai mewajibkan ibadah kita kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ditaruh di situ wa bil walidaini ihsana. Gak akan sempurna sujud kita, ibadah kita, Ramadan kita, puasa kita kalau kita masih menyakiti hati kedua orang tua. Diaminkan doa ini oleh Rasulullah SAW. Celaka ya Rasul, umatmu yang masih ada orang tuanya gak dia senengin, dia gak bahagiain. Seperti itu keadaan seorang anak, walaupun dia ibadahnya luar biasa. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengaminkan doa ketika ibu naik lagi. Fala marokitu antara jasalisan. Syahni Jibril tatkala datang ke tanah yang dinyatakan Jibril, ya Muhammad syaqiyun abdun yukirna indah falam yusalli alaihi. Ya Muhammad, celaka juga rugi di antara umatmu, disebutkan nama engkau dengan di telinganya, tidak ada rasa kerinduan dengan Rasulullah lalu dia bersolawat kepada engkau, rugi itu di antara umatmu yang ketika disebut nama engkau lalu mereka tidak langsung mengucap sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah saja berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah, dan menanggung perintah yang langsung Allah melakukan dan Allah suruh, yaitu salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan, ini masih malam keempat, masih beberapa hari lagi terus, mudah-mudahan kita jaga Ramadan malam-malam, kita jaga di siang harinya berpuasa dengan adab dan akhlak. Ayo kita Ramadankan diri kita Ramadankan anak kita Ramadankan keluarga kita. Saat inilah kita benar-benar insya Allah menggapai kebahagiaan, kemuliaan di bulan Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, syahrul ibadah. Marhaban ya syahr Ramadan, syahrul sa'adah. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan kami kesempatan kesehatan di bulan Ramadan, bulan ibadah. Selamat datang bulan Ramadan, bulan kita untuk mengurangi kebahagiaan. Mari kita baca Fatihah. Kita fatihahkan orang tua kita, guru-guru kita, malu kita lampu hafal. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, rahmat di bulan Ramadan, itu menyenangkan di bulan Ramadan. Kita doain anak-anak kita, mudah-mudahan semua dibukakan pintu hatinya ya Allah, dibaguskan akhlak dan budi pekertinya ya Allah, diberikan makna dan hidayah ya Allah. Dan mudah-mudahan Engkau terima selama ini ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di Ramadan yang mulia bagi kita. Ala hadiniyah wa likulli niyah syuhada jalib wa khair wa ila arwaya abaina wa umatina wa ajdadina wa jaddatina syuhud ilaila wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.